berdasarkan hadis dan berdasarkan pendapat Imam Madhab bahwa pemindahan makam tanpa ada alasan kemaslahatan bagi almarhum itu hukumnya haram. Bahkan berpotensi untuk menampakkan aib almarhum kepada masyarakat luas. Kecuali ada 3 hal yang kemudian kemarin saya sampaikan sebagai syaratnya. Salah satunya adalah untuk kemaslahatan dia sendiri dan ada juga untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan dia sendiri berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan kuburan. Katakan kan ada banyak itu kuburan yang kemudian berpotensi digali sama binatang buas. Entah itu karena kurang dalam atau memang tanahnya yang gimana atau becek nggak berhenti-berhenti atau kemaslahatan orang lain. Contoh, kita dimakamkan di tanah sengketa atau tanah yang ternyata bukan tanah kita atau bukan tanah penguburan umum, maka dipindahkan. Atau kemaslahatan umum lagi secara luas, siapa? Makanya mengganggu pengguna jalan karena berada di pinggir jalan dan lain sebagainya, maka diharamkan. Tapi kalau ini menurut kemarin saya di tag begini, ini kan wasiat dari almarhumah. Lah kalau wasiat dari almarhumah ya silahkan, namanya wasiat kan itu, minta dimakamkan sama ibunya. Kalau itu bagian dari menjalankan amanat almarhum ya silahkan. Bener gak ini wasiat? Kalau emang bener-bener wasiat, ya mau dipindahkan tentunya dengan menjaga kehormatan almarhumah. Ini saya pikir tidak ada masalah. Tapi saya juga belum tahu apakah benar ini ada wasiat dari almarhum atau tidak. Gus, tapi miris nih, ini belum 100 hari ada perdebatan tentang pemindahan makam dan segala macam di antara keluarga ini sendiri. Kalau ngomong miris kan dari awal sampai sekarang miris terus beritanya. Ya kan? Nggak pernah beres-beres itu. Soal hak asuh lah, soal warisan lah, soal kemudian justru ada keluarga sendiri yang mengungkap aib almarhumah lah itu. Padahal kalau kemudian kita berbicara kepada hadis, yang perlu kita lakukan itu cuma satu, memberikan hadiah doa dan istighfar kepada almarhum. Karena dikatakan oleh Rasulullah, wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati itu adalah doa dan istighfar. Nah, kita melupakan bacaan doanya, justru kemudian ribut dengan segala sengketanya, sibuk dengan segala entertainnya keluarga. Ini kan kasihan. Maka kalau saya sendiri justru mengajak kita semuanya untuk lebih perbanyak memberikan doa kepada almarhum. Kalau ngomong miris ya miris banget. Bahkan tanahnya belum kering sudah ngomong yang lain-lain. Ada upaya-upaya mengungkap aib almarhum. Kan nggak bijak. Terus ngomongin wasiat, tapi kalau wasiat itu melanggar undang-undang di pemakaman gitu, karena kan 3 tahun, tapi dia wafat juga gimana? Nah, inilah yang kemudian seharusnya dilihat. Kemarin kan saya sampaikan, klausul administrasi hukum normatif dan hukum negara itu susah dan tidak gampang. Inilah. Jadi tidak serta-merta makam itu bisa dipindahkan. Ada klausulnya dan ini tidak mudah untuk dipenuhi. Nah, kalau kemudian ada wasiat itu bertentangan dengan agama, tentunya wasiat itu tidak boleh untuk dijalankan. Kalau bertentangan dengan hukum agama. Bagaimana kalau bertentangan dengan hukum negara? Ya tentunya dipenuhi. Katakanlah, ada nggak aturan yang menyatakan boleh pindah makam? Kalau toh boleh, berapa lama? Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru boleh dipindah atau seperti apa? Tapi kalau pandangan agama sudah saya sampaikan kemarin itu. Saya bertanya kepada teman-teman saya yang ngurusi pemakaman, boleh nggak? Itu prosesnya susah, Gus, repot. Jadi saya udah telepon sama teman-teman saya yang biasa ngurusi pemakaman bahwa memindahkan makam, jangankan hukum agama, hukum negara aja itu susah, hukum normatif susah. Kalau agama tadi gimana? Itu tadi semuanya mengatakan haram kecuali dengan 3 hal yang tadi saya sampaikan. Ada kemaslahatan untuk almarhum dan ada kemaslahatan untuk masyarakat. Itu baru boleh. Kalau memang benar adanya wasiat. Kalau memang benar adanya wasiat. Tapi kalau kemudian berbohong atas nama almarhum, itu juga besar lagi dosanya. Orang mati aja masih ditipu. Kan kasihan. Sebenarnya kalau dimakamkan dalam satu liang lahat untuk 2 orang itu sebenarnya diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Boleh. Itu boleh dalam saja. keadaan kondisi yang bencana atau apa sebenarnya Gus? Sebenarnya Ya. boleh. Kalau kemarin kan juga bukan bencana tapi kecelakaan. Betul. Ya kalau itu memang ada perbedaan pendapat, tapi ada pendapat yang membolehkan untuk menguburkan beberapa orang di satu liang lahat yang sama.
apalagi di dalam keadaan-keadaan tertentu seperti peperangan, bencana alam dan lain sebagainya. Itu namanya pemakaman massal, kan ya boleh-boleh saja. Kalau kemudian filosofinya ini mereka pasangan suami istri, mereka sehidup semati kemudian, dan itu tidak melanggar itu, karena masih ada pendapat yang membolehkan, makanya boleh-boleh saja itu. Saya pikir kok itu lebih bagus dibandingkan kemudian dengan alasan pengen dekat dengan keluarga. Kalau alasannya itu, tentunya akan ada upaya pemindahan makamnya Siti Aisyah dibawa kepada dekat makamnya Kanjeng Nabi. Sampai itu juga nggak ada. Makamnya Aisyah dengan Kanjeng Nabi berpisah. Makamnya Kanjeng Nabi dengan Siti Fatimah Az-Zahra juga berpisah. Justru yang dekat dengan Kanjeng Nabi itu bukan Fatimah, bukan Aisyah, tapi dua sahabat Rasulullah. Kan begitu? Umar dan Abu Bakar. Yang lain di luar semua. Jadi nggak ada contoh. Jadi tidak masalah ya Ustaz? Oh, kalau cuma satu liang itu nggak ada masalah. Walaupun ada ulama yang mempermasalahkan, tetapi masih ada dalil yang membolehkan. Karena dalil yang sebelumnya kan artinya kalau kalah lebih baiknya berdampingan ya. Nah, dan berdampingan itu kan tafsirnya banyak kan, bisa berdampingan dalam satu liang atau berdampingan kuburannya, tempatnya, lubangnya. Itu kan kalau itu interpretasi saja. Oke.